Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gagasan futuristik, mengenai SDGs dan salah satu isu keprihatinan bangsa Indonesia. Hidup tanpa korupsi. Korupsi sudah menjadi suatu hal yang biasa di dalam masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi suatu kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Transparency International Indonesia atau TII pada tahun 2020 mengenai Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang berada di peringkat 102 dari 180 negara yang terlibat. Korupsi mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia hidup menderita dalam kemiskinan. Penanggulangan korupsi sudah menjadi suatu tugas bersama, mengingat perkembangan kasus korupsi yang berkembang begitu pesat dari tahun ke tahun. Di sini, saya akan membahas apa itu korupsi, serta bagaimana upaya pemberantasan korupsi, dan mempelajari apa korelasi antara korupsi dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Sebelum itu, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perbuatan berupa penyelewengan moral, cara atau tindakan sehingga mengubah suatu perkara atau hal ihwal yang baik menjadi buruk, yang benar menjadi salah, yang adil menjadi zalim, dan sebagainya. Selanjutnya, motivasi korupsi. Motivasi korupsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendanaan politik. Yang kedua, membangun dan menjaga jaringan. Serta yang ketiga, memperkaya diri sendiri. Atas dasar itulah, kemudian, secara teoritis, dikenal pembagian korupsi menjadi 2. Yaitu yang pertama, state capture atau SC. State capture atau SC biasanya dilakukan untuk pendanaan politik dan mempertahankan jaringan. Target utamanya yaitu untuk menyerang negara dan menguasai infrastruktur negara. Ketika negara telah dikuasai, semua keuntungan dalam jumlah besar dapat diraih dengan mudah, sehingga negara tidak mampu menjalankan fungsi idealnya lagi untuk menyelenggarakan dan melindungi kepentingan warga negara. Yang kedua, administrative corruption. Administrative corruption terjadi di tingkat yang lebih rendah. Contohnya yaitu seperti korupsi pengadaan barang dan jasa, serta korupsi dalam pembuatan KTP. Selanjutnya, penyebab korupsi. Pertama, dorongan dari dalam diri sendiri. Dorongan dari dalam diri sendiri ini dikarenakan adanya sifat tamat manusia, yaitu karena adanya keinginan, hasrat, dan kehendak untuk memperkaya diri sendiri, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, serta malas atau tidak mau bekerja. Selanjutnya, rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar dikarenakan adanya dorongan dari rekan atau kawan, moral yang kurang kuat, adanya kesempatan serta kurangnya kontrol. Yang ketiga, latar belakang kebudayaan. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi yang diakibatkan oleh kurangnya pendidikan anti korupsi. Yang keempat, manajemen dan kontrol yang kurang baik. Manajemen dan kontrol yang kurang baik dan kurang efisien memberikan peluang seorang untuk melakukan tindak korupsi. Yang kelima, modernisasi pengembangbiakan korupsi. Selanjutnya, bentuk korupsi. Bentuk korupsi dibagi menjadi 6. Yang pertama, korupsi kecil dan korupsi besar atau petty corruption and grand corruption. Korupsi kecil dikenal juga dengan korupsi rutin atau korupsi bertahan hidup,
yang merupakan bentuk korupsi sehari-hari dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Contohnya seperti pemungutan untuk mempercepat proses pembuatan SIM atau STNK. Sedangkan korupsi besar biasanya dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti memberi pembebasan pajak bagi suatu perusahaan besar. Yang kedua, penyuapan atau bribery. Bentuk korupsi ini biasanya dilakukan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, khususnya di bidang atau instansi administrasi penerimaan negara atau revenue administration. Contohnya, penerimaan uang untuk mengurangi kewajiban pajak, pembayaran kepada petugas untuk tutup mata terhadap kegiatan ilegal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyalahgunaan atau penyelewengan atau misappropriation. Penyalahgunaan atau penyelewengan ini dapat terjadi jika pengendalian administrasi atau check and balance dan pemeriksaan serta supervisi transaksi keuangan tidak berjalan dengan baik. Contohnya seperti pemalsuan dokumen, kecurangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggelapan atau embezzlement. Korupsi ini dapat dilakukan dengan menggelapkan atau mencuri uang negara yang dikumpulkan dengan menyisakan sedikit atau tidak sama sekali. Yang kelima, pemerasan atau extortion. Biasanya, korupsi ini terjadi ketika masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan yang berlaku. Sehingga, dari sinilah muncul kesempatan bagi para petugas untuk melakukan pemerasan dengan menakut-nakuti masyarakat. Yang keenam, perlindungan atau patronage. Perlindungan ini dilakukan dalam hal pemilihan, mutasi, atau promosi yang dilakukan berdasarkan suku dan hubungan sosial tanpa mempertimbangkan prestasi serta kemampuan dari seseorang tersebut. Banyak cara dalam melakukan korupsi atau modus korupsi seperti pemerasan pajak, proses tender, manipulasi tanah, serta markup budget atau anggaran. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terdapat entry point penting untuk menjalankan komitmen pemerintahan, yaitu yang pertama, adanya sosialisasi strategi pemberantasan korupsi kepada masyarakat luas. Yang kedua, adanya upaya untuk memperkuat jajaran pemerintahan. Yang ketiga, dibentuknya badan anti korupsi seperti KPK. Dan yang keempat, dibuatnya kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan upaya tersebut, terdapat 3 strategi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Strategi preventif berupa menghilangkan atau meminimalkan penyebab atau peluang terjadinya korupsi, seperti dilakukannya pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan oleh instansi pendidikan, organisasi masyarakat, siaran pers, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi detektif. Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya tindak korupsi secara cepat dan tepat, seperti riset dan pemetaan titik rawan terjadinya korupsi, pelaporan harta kekayaan aparat sipil negara secara berkala, dan lain sebagainya. Yang ketiga, strategi represif. Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya seperti memaksimalkan hukum, menerapkan beban pembuktian terbalik, menjalin perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga,
serta penyisaan aset hasil korupsi. Selanjutnya, korelasi korupsi dengan SDGs. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kebijakan. Ketika peraturan dan kebijakan dilakukan dalam pengaruh korupsi yang kuat, maka dalam pengenaannya malah akan mendorong terjadinya inefisiensi. Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah yang akan memberikan pengaruh negatif pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri dan infrastruktur, merusak keseimbangan komposisi alokasi anggaran publik, mengurangi pendapatan negara, serta mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan hal tersebut, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, kesenjangan sosial, serta produktivitas masyarakat. Dengan adanya pemberantasan korupsi, tentu ini akan sangat membantu pemerintahan dalam menangani berbagai macam masalah dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan tujuan dari pembentukan SDGs. Sebelum itu, apa sih SDGs itu? Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau The 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dengan adanya pemberantasan korupsi, ini dapat mendukung 4 pilar pembangunan SDGs, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Yang pertama, pilar pembangunan sosial. Pilar pembangunan sosial di mana tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti hak memperoleh keadilan di mana tidak adanya perilaku perlindungan berdasarkan suku atau hubungan sosial, serta berkurangnya angka kemiskinan karena penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran. Selanjutnya, pilar pembangunan lingkungan. Pilar pembangunan lingkungan di mana tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Contohnya, seperti pembangunan saluran air bersih yang baik dan berkualitas, serta kota dan pemukiman yang berkelanjutan dikarenakan tidak adanya penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga, pilar pembangunan ekonomi. Pilar pembangunan ekonomi merupakan di mana tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui berkelanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. Contohnya seperti pembangunan jembatan, pengadaan transportasi yang baik dan layak, meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dikarenakan tidak adanya anggaran yang digelapkan serta penyalahgunaan atau penyelewengan tanggung jawab. Yang keempat, pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola di mana terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan menciptakan negara berdasarkan hukum. Contohnya seperti pembentukan Badan Pemberantasan Korupsi atau KPK dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, korupsi merupakan tingkah laku seseorang atau suatu kelompok masyarakat
yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum dan negara. Tindak korupsi muncul karena suatu keadaan yang mendesak serta adanya kesempatan untuk melakukannya. Upaya serta tindakan anti korupsi diharapkan bisa menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, yang tentu akan sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan laju ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Saran yang dapat saya berikan yaitu untuk membiasakan diri untuk berperilaku anti korupsi dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, adil, selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki, dan tidak egois. Serta sebagai masyarakat, kita dapat memaksimalkan peran kita dalam mengawasi, memantau, dan memberikan masukan atau dorongan perubahan dari luar. Maka, kemungkinan untuk terjadinya tindak korupsi pun akan menurun. Sekian dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.